Mahkamah Agung Israel turun tangan malam ini, memerintahkan polisi untuk mengizinkan unjuk rasa di beberapa kota meskipun ada pembatasan berkumpul di masa perang. Putusan sementara mengizinkan demonstrasi hingga 600 orang di alun-alun Habima, Tel Aviv, dan unjuk rasa yang lebih kecil di Yerusalem, Haifa, dan Harsaba. Keputusan ini menolak pembatasan yang lebih ketat yang diusulkan militer sebelumnya, yang hanya akan mengizinkan 150 pengunjuk rasa di Habima. Masih bersama saya di studio adalah koresponden senior I24 News English, Owen Alterman. Owen, jelaskan putusan ini dan bagaimana hal ini diinterpretasikan di Israel. Karena 600 orang jauh melebihi pedoman normal saat ini. Jadi bagaimana kita memaknai keputusan ini? Niko, cerita ini semakin lama semakin rumit. Saya akan memberikan 3 benang merah, lalu kita akan menyatukannya. Benang merah pertama adalah latar belakangnya. Pada akhirnya, polisi berada di bawah kendali, bisa dibilang, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dari sayap kanan, seorang pemimpin sayap kanan yang terkenal di luar negeri. Dan ada banyak kekhawatiran di Israel selama masa pemerintahan ini, bahwa dia memiliki pengaruh yang berlebihan terhadap polisi dan prioritas-prioritas polisi hingga ke jajaran bawah. Dan dikatakan bahwa dia menggunakan polisi untuk bersikap lunak terhadap ekstremis sayap kanan dan bersikap lebih keras terhadap oposisi. Itu salah satu isu yang ada. Isu kedua, kita semua sudah akrab dengan hal ini. Sejak pandemi COVID, baik di Israel maupun di luar negeri. Bagaimana Anda menyeimbangkan kebutuhan untuk mengendalikan jumlah orang dalam suatu perkumpulan umum, dalam hal ini karena perang, di mana ada kekhawatiran nyata tentang keselamatan publik, tentang ratusan orang berada di luar, dan kemungkinan ada sirene di tengah-tengah mereka, dengan kebutuhan untuk memiliki kebebasan berekspresi, membiarkan orang menyuarakan oposisi terhadap peran tersebut. Bagaimana Anda menemukan keseimbangan itu? Dan isu ketiga di sini adalah bahwa protes itu sendiri terjadi setelah Syabat berakhir di Israel. Tetapi keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung selama Syabat, yang biasanya tidak dilakukan oleh pengadilan. Sekarang mari kita gabungkan ketiga isu ini. Ada sejumlah kecil orang di Israel yang menentang perang ini. Mereka ingin turun ke jalan dan melakukan protes seperti yang kita lihat. Tapi bagaimana mereka melakukannya mengingat batas jumlah pesertanya? Mereka diberitahu oleh Home Front Command bahwa mereka tidak boleh melakukan protes dengan lebih dari 150 orang. Jelas, itu bukan protes yang efektif, Nicole. Mereka kemudian pergi ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung mengatakan, saya ingin Home Front Command dan pemerintah memberitahu saya berapa banyak orang yang benar-benar boleh datang ke sebuah protes. Home Front Command dan polisi tidak menjawab pengadilan dan Syabat pun dimulai. Jadi pengadilan selama Syabat hanya mengangkat bahu dan berkata, kami akan mengizinkan 600 orang di lapangan Habima di Tel Aviv untuk protes ini. Para pengunjuk rasa sampai di sana. Tampaknya jumlah mereka lebih dari 600 orang. Mereka bentrok dengan polisi, lagi-lagi dengan latar belakang bahwa polisi yang mereka lihat dikendalikan oleh Ben-Gvir. Ada sirena di tengah-tengahnya. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana mereka, di mana mereka, atau kemana mereka tidak diizinkan pergi untuk menghindari sirene itu. Dan sementara itu, partai-partai agama di Israel, khususnya Partai Sas Israel, benar-benar marah karena fakta bahwa pengadilan tinggi mengeluarkan putusan ini pada hari Sabat. Sampai-sampai Rabi Kepala Sefardi Israel secara terbuka menyebut pengadilan sebagai musuh Yudaisme. Miko, ini adalah seseorang yang digaji oleh pemerintah. Kamu dan aku membayar gajinya, oke? Secara terbuka menyebut para hakim sebagai musuh Yudaisme. Dan ayahnya, yang merupakan mantan kepala rabi, keluar dan mengatakan bahwa dia berharap Yang Maha Kudus menghancurkan dan membunuh para hakim. Nicole. Kita sedang merayakan Hari Raya. Ngomong-ngomong, selamat Hari Raya, Chad Sameach. Kita seharusnya bahagia di Hari Raya. Jadi tidak terlalu menyenangkan melihat perdebatan seperti ini muncul tentang hakikat Yudaisme dan tentang posisi Mahkamah Agung. Tapi ini menunjukkan betapa rumitnya isu-isu ini di Israel. Perang ini penuh ketegangan dengan para demonstran yang terus bermunculan dan menentangnya. Masalah polisi dan kekhawatiran tentang kendali Itamar Ben-Gvir atas polisi. Apakah mereka bertindak benar atau salah dalam kasus ini? Dan kemudian, dari semua hal, Syabat juga ikut masuk ke dalam semua ini, serta kekhawatiran tentang Mahkamah Agung bagi banyak orang di kalangan kanan Israel. Bahkan harus dikatakan, Niko, banyak orang di kalangan kanan Israel yang menentang Mahkamah Agung tentu tidak akan mengungkapkan diri mereka dengan berharap para hakim dibunuh, apalagi di tengah-tengah hari raya. Jadi Nicole, ini adalah kisah yang semakin rumit. Harus saya katakan pada titik ini adalah kisah yang terus berkembang. Tapi lihatlah, pada akhirnya jika para pengunjuk rasa ingin mendapatkan perhatian untuk tujuan mereka, saya rasa bisa dikatakan mereka telah berhasil. Tentu saja mereka telah berhasil, karena benang kusut ini semakin rumit saja. Tapi Owen selalu menjelaskan semuanya dengan baik untuk kami. Terima kasih atas penjelasannya.